Perkenalkan, nama saya Mario Fernando dengan NIM D10411911050. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah dan sebuah pemrograman C++ untuk memenuhi syarat UAS Matematika Distrik. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu operasi penjumlahan matriks ordo 2x2 untuk memenuhi syarat UAS Matematika Distrik. Oke, langsung saja. Di halaman pertama seperti biasa ada kata pengantar. Di sini saya Mario Fernando. Terus ada daftar isi, berisi kata pengantar. Daftar isi bab satunya adalah pendahuluan. Isi pendahuluan adalah latar belakang masalah, dan tujuan. Bab 2-nya ada pembahasan, yaitu pembahasan tentang pengertian matriks, jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Dan di sini saya akan menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Bab 3 ada simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustakanya. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berhadapan dengan persoalan yang apabila kita telusuri ternyata merupakan masalah matematika. Dengan menggumahnya ke dalam bahasa atau persamaan matematika, maka persoalan tersebut lebih mudah diselesaikan. Terkadang suatu persoalan sering memuat lebih dari dua persamaan dan beberapa variabel, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mencari hubungan antar variabel-variabelnya. Nah, matriks pada dasarnya merupakan suatu alat instrumen yang cukup ampuh untuk memecahkan persoalan tersebut. Dengan menggunakan matriks, memudahkan kita untuk membuat analisa-analisa yang mencakup hubungan variabel-variabel dari suatu persoalan. Pada awalnya, matriks ditemukan oleh Watt dalam sebuah studi yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Arthur Cayley pada tahun 1821 sampai 1895. Yang dimana studi yang dilakukan untuk meneliti persamaan linear dan transformasi linear. Awal dari semua ini, matriks dianggap sebagai persamaan permainan karena matriks dapat diaplikasikan, sedangkan pada tahun 1925 matriks digunakan untuk sebagai kuantum dan perkembangan matriks digunakan untuk berbagai bidang. Itu merupakan latar belakang. Nah, masalahnya kita akan mengetahui apa pengertian matriks dan apa jenis-jenis matriks, bagaimana menghitung operasi hitung penjumlahan dan pengurangan matriks, apa itu transpose matriks dan kesamaan matriks, bagaimana menyelesaikan soal-soal hitungan matriks, bagaimana mengaplikasikan matriks dengan ordo 2x2 menggunakan bahasa pemrograman C++, dan bagaimana gambar flowchartnya. Tujuan masalah, kita mengetahui pengertian matriks, mengetahui jenis-jenis matriks, dapat menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks, mengetahui matriks transpose, kesamaan matriks, dapat menyelesaikan soal-soal menghitung matriks, dapat mengoperasikan matriks ordo 2x2 menggunakan bahasa pemrograman C++, dan dapat menggambar flowchart algoritmanya. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks adalah susunan kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Matriks dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung siku dan kurung biasa. Ukuran sebuah matriks dinyatakan dalam satuan ordo, yaitu baiknya baris dan kolom dalam matriks tersebut. Ordo merupakan karakteristik suatu matriks yang menjadi patokan dalam operasi-operasi antar matriks. Matriks pada umumnya disimbolkan seperti ini. Nah, keterangannya A sama dengan nama matriks, M sama dengan banyak baris, N sama dengan banyak kolom, M dikali N sama dengan ordo matriks, A M dikali N artinya elemen matriks baris ke M, kolom ke N. Kita masuk ke contoh 1, A sama dengan 2, 3, 1, 4, 5, 7. Tentukan baris dan kolom. Jawabannya, 2 adalah elemen baris ke-1, kolom ke-1, 4 adalah elemen baris kedua, kolom kedua, dan 7 adalah elemen baris ketiga, kolom kedua. B. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks persegi. Suatu matriks yang memiliki banyak baris
sama dengan banyaknya kolom disebut matriks persegi. Contohnya seperti ini. B. Matriks baris. Matriks yang hanya mempunyai satu baris saja disebut matriks baris. Ordo matriks baris ditulis 1 kali n dengan n lebih dari 1 dan bilangan asli. Contohnya seperti ini. S 1 kali 2 sama dengan matriks 2, 15. Q 1 kali 4 sama dengan ada 4, 4, 2, 14, dan 18. Matriks kolom. Matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja disebut matriks kolom. Order matriks kolom ditulis M dikali 1 dengan M lebih dari sama dengan 2, bilangan asli. Contohnya A 2 kali 1 sama dengan 2, 14. K 4 kali 1 sama dengan matriks 2, 3, 14, dan 8. D. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen atau unsur di luar diagonal utamanya adalah 0. Contohnya A 2 kali 2 ada 2, 0, 0, dan 15, dan B 3 kali 3 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 13. E. Matriks identitas. Suatu matriks dikatakan identitas apabila diagonal yang elemen-elemen atau unsur-unsur diagonal bernilai 1, seperti contoh 6 ini. F. Matriks 0. Dikatakan sebagai matriks 0 apabila semua elemennya adalah unsurnya adalah 0. Contohnya seperti ini. A 2 kali 2 nilainya 0. B 3 kali 3 nilainya juga 0. G. Matriks simetris atau setangkap. Matriks simetris adalah matriks persegi yang unsur pada baris ke n dan kolom ke m sama dengan unsur pada baris ke m dan kolom ke n. Contohnya ini A 3 kali 3, di mana A 21 sama dengan seperti A 3 kali 3. H. Matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang mempunyai elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Atas elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contoh seperti contoh 9, diagonalnya adalah 0, diagonal atas, segitiga bawah, dan yang ini disebut matriks segitiga atas. Kita masuk ke C. Transpos matriks. Transpos dari suatu matriks A M dikali N dapat dibentuk dengan cara menukar baris matriks A menjadi kolom matriks baru dan matriks A menjadi matriks baru. Matriks baru dinyatakan sebagai berikut. Contohnya bisa dilihat dari contoh 10. A 3 kali 3 sama dengan 896 dapat ditranspos menjadi matriks A 1 kali 3 sama dengan 896, dan begitu pula dengan contoh B. D. Kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika dan hanya kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya sama. Karena menggunakan jika dan hanya jika, maka pengertian ini berlaku menjadi dua arah, yaitu jika A sama dengan B, maka haruslah ordo kedua matriks itu sama dan elemen-elemennya seletak sama. B. Jika dua buah matriks mempunyai ordo yang sama, elemen-elemen yang seletak juga sama, maka A sama dengan B. Contoh di gambar 11A ini, M sama dengan mempunyai 2 kolom 2 baris, N sama dengan juga sama, maka nilainya juga sama, yaitu 1, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 5. Maka M dinyatakan M sama dengan M. N. B. A sama dengan 3, 2, 1, 1 nilainya sama dengan N, maka dinyatakan nilainya 2, 3, 1, 1. Nah, nilai A dan nilai N tidak sama, maka dinyatakan A tidak sama dengan N. Contoh 11 sama seperti contoh 11A. Kita memasuki operasi aljabar pada matriks. Penjumlahan matriks jika A dan B dua buah matriks berordo sama, maka jumlah matriks A dan B ditulis A ditambah B adalah sebuah matriks baru C yang diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen B yang seletak. Contohnya bisa dilihat dengan gambar di sini. Nah,
Pada penjumlahan berlaku sifat-sifat. Yang pertama adalah komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua asosiatif, dalam kurung A ditambah B di luar kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang ketiga sifat lawan, yaitu A ditambah dalam kurung min A sama dengan 0. Yang keempat ada identitas penjumlahan, A ditambah 0 sama dengan A. B. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks A dengan matriks B adalah suatu matriks yang elemennya diperoleh dengan cara menggunakan elemen-elemen matriks A dengan elemen matriks B yang bersesuaian atau searah. Dapat pula diartikan sebagai menjumlahkan matriks A dengan lawan negatif B. Dituliskan A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Seperti halnya pada penjumlahan dua matriks, pengurangan dua buah matriks pun terdefinisi apabila order kedua matriks tersebut sama. Berikut adalah soal-soal dan penyelesaian matriks. 1. Tentukan order matriks di bawah ini. Di sini kita ketahui jawabannya adalah A ordo 3x3, B ordo 4x2, C ordo 1x4, dan D ordo 4x1. Dan masih banyak contoh soal-soal penyelesaian matriks. Nah, kita masuk ke contoh pengoperasian penjumlahan matriks dengan ordo 2x2 menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini saya akan menjelaskan codingannya dan hasil runnya. Saya akan ke dev C++. Nah, ini merupakan codingan yang sudah saya buat. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama ada data matriks A. Kita beri data matriks A dan dimulai dari sini. For I integer I sama dengan 0, I kurang dari 2, dan I plus plus. Di sini kita lihat ada dua looping, dan yang keluar akan mengeluarkan data matriks A, dan kita akan menginput data matriks A tersebut. Dan pemberian data matriks A berakhir di sini. Terus kita akan masuk ke data matriks B. Pemberian data matriks B dimulai dari sini, ada dua looping juga, dan akan outputnya yaitu data matriks B. Dan kita juga menginput data matriks B. Pemberian data matriks B berakhir di sini. Nah, untuk output seluruhnya seperti ini, matriks A ditambah B, jadi data matriks A ditambah data matriks B. Nah, perulangan menampilkan penjumlahan matriks. Dari pengulangan ini atau looping ini, dari pengulangan matriks A dan matriks B, didapatkanlah penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, untuk rumusnya, untuk for di sini terdapat dua looping juga, yaitu for integer I sama dengan 0, sama seperti ini dan ini dan ini, dan ini adalah rumusnya. Jika sudah dijumlahkan, maka sistem akan mengoutputkan hasilnya. Kita coba run dulu. Kita coba run. Nah, di sini misalnya kita masukkan data matriks A yaitu 5, 4, 10, dan 2. Nah, terus kita masukkan data matriks B misalnya 5, terus 2, 10, dan 6. Nah, output yang akan dihasilkan oleh codingan ini adalah matriks A dan ditambah matriks B adalah integer dari ini, yaitu 10, 6, 20, dan 8. Dan dari mana terdapat 10? Dari 5 ditambah 5 sama dengan 10, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 10 ditambah 10 sama dengan 20, dan 2 ditambah 6 sama dengan 8.
Kira-kira begini penjelasan untuk codingan matriks ordo 2x2 dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita kembali ke makalah. Nah, kita masuk ke penutup. Kesimpulan, matriks adalah susunan kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang, dan matriks dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung siku dan kurung biasa. Transpos dari suatu matriks A dapat dibentuk dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks dan kolom matriks A menjadi matriks baru. Nah, pada penjumlahan dan menggunakan berlaku sifat komutatif, asosiatif, sifat lawan, dan identitas penjumlahan. Di bawah daftar pusakanya saya ambil dari Maludin Ujang 2005 Matematika Pemrograman Ilmu Alam dan definisi dan jenis matrik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.